Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Tayyiban katsiran mubarakan fi ala ma yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, kaifa halukunna? Nah, kaifa halukunna fi hadha sabah ayyuhal akhwat. Nah, baik. Awalan nashkurullah azza wa jal ala hadhihi ni'am ala hadhihi ni'am al-katsirah wa al-azimah wa ala fadlihi naltaqi bikunna maratan ukhra fi madati al-hadis fi madatina yani al-hadis an-nabawi. Baik. Aina waqafna fil mawdu'. Baik. Baik, untuk pada pertemuan yang lalu ya kita telah selesai membahas tentang itu ya, hirsun Nabi ala hidayah ya. Semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan hidayah terhadap umatnya ya. Dan ini kemarin sudah kita bahas ya hadisnya, yaitu ada dua hadis ya yang menerangkan tentang permisalan ya. Dan dua hadis tersebut menjelaskan tentang permisalan Rasulullah. Rasulullah memberi perumpamaan ya, bagaimana beliau dengan hidayah dan bagaimana beliau dengan manusia ya. Kedudukan beliau kepada manusia itu seperti apa dan kedudukan beliau terhadap hidayah dan ilmu yang dia bawa itu seperti apa ya. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan sedikit ya. Tatbiqat sulukiyah ya. Ya, penerapan atau praktek secara perbuatan ya, penerapan yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita ya terkait hadis tersebut. Yang pertama, usaddiqur rasul wa uti'u amrohu. Ya, saya percaya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya taat terhadap perintahnya. Wa attabi'u sunnatahu, dan saya mengikuti sunnah-sunnahnya. Li akuna minan najina fil akhirah, agar aku selamat di akhirat ya, Uhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam li syafaqatihi alaina. Saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayangnya terhadap kita ya. Li syafaqatihi, karena rasa ya simpatinya ya kepada kita, wahir suhu ala hidayatina, dan semangat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan hidayah ya kepada kita. Ya, jadi intinya dalam praktek ibadah kita, dalam kehidupan kita ya, dalam beragama kita ya, kita yang pertama harus mempercayai ya, mentaati perintahnya, percaya terhadap kabar yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian mentaati perintahnya dan mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai contoh ya bagi kita semua, bagi seorang muslim. Ya, karena ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, beliau itu adalah seperti orang yang datang dari jauh ya, seorang utusan yang datang dari jauh memberi peringatan kepada kita ya, memperingatkan kita dari musuh yang akan menyerang, musuh yang besar, musuh yang sangat banyak ya.
yang akan menyerang kita, sehingga beliau memberitahu kita bagaimana berlindung, bagaimana menyelamatkan diri kita ya dari musuh tersebut ya. Nah, ini tidak usah kita baca ya, karena ini adalah pengetahuan tambahan. Sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya ya, hadis yang selanjutnya. Adar susani, taib. Istami'na jaidan, rokisna afkarakunna wa istami'na jaidan ila qiraati, taib. Ya, konsentrasi, fokus terhadap apa yang akan mu'alim bacakan. Adar susani, qala al-mu'alif rahimahullah, adar susani hirsun nabi ala ta'limi ummatihi. Arada Ahmadu as-safara fa'akhadat walidatuhu tuzakkiruhu bima yunasibu an ya'khudha ma'ahu min amti'atin walawazima ya. Kalau terlalu cepat videonya setelah ini diulang saja ya. Kalau bacaan mu'alim terlalu cepat, videonya nanti setelah ini di rewind, diulang ya. Summa akhadatus dilahu anna so'iha wa tunabbihuhu ala tafasili ma yumkinu an yu'rida lahu min mawaqif. Nah, ma dafi'u walidatu Ahmad fi ta'limi Ahmad wa tadhkirihi wa tanbihihi wa dzikru tafasilil mawaqif. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hubban wa hirsan ala ummatihi min walidati Ahmad ala Ahmada, fakana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum kulla syai'in. Ini bukan hadis ya, ini penulis di sini sebelum menyampaikan hadis ini ingin menyampaikan permisalan dulu ya. Jadi ya, sekarang kita renungkan ya. Sebelum kita baca hadis ini, ya kita ingin ini terlebih dahulu ya. Kita renungkan secerita ini ya. Jadi Ahmad ini ingin bepergian ya. Ada seorang anak yang bernama Ahmad ya. Ini bukan Muhammad, bukan Nabi ini. Ini ada seorang anak, ceritanya namanya Ahmad, ini ingin pergi, ingin melakukan perjalanannya. Kemudian ibunya ini sebelum Ahmad pergi ini mengingatkan Ahmad ya, barang-barang apa saja yang seharusnya dibawa ketika pergi ya. Ya, sebagai seorang ibu pasti dia membantu anaknya persiapan ya. Oh, barang-barang ini apa saja yang dibawa itu diingatkan sama ibunya. Dari bekal ya, peralatan ya, pakaian dan lain sebagainya ya. Kemudian ibunya juga memberikan beberapa nasihat ya, di jalan hati-hati. Jangan misalkan jangan lupa, jangan teledor menaruh pakaian, misalkan menaruh barang berharga, HP-nya ya selalu dibawa seperti itu ya. Wa tunabbihu ala tafasili ma yumkinu, dan ibunya juga memberitahu tempat-tempat atau spot-spot yang bisa nanti untuk dia rehat, untuk dia berhenti ya, misalkan pom bensin atau ada makan di restoran mana gitu, seperti itu ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, ya sekarang pertanyaannya, apa motivasi Ibu Ahmad ini ya mengajari Ahmad dan memberitahu ya tadi hal-hal tadi ya, dan menyebutkan tempat-tempat transit tadi, itu apa motivasi beliau ya. Jadi kenapa Ibu Ahmad itu sampai segitunya ya menasihati Ahmad, menyiapkan barang-barangnya, mengingatkan apa yang harus dibawa, kemudian diberitahu, oh nanti kalau kamu ingin makan di sini, ingin berhenti di sini, ingin misalkan buang air kecil di sini ya. Apa motivasi Ibu Ahmad ya?
Kenapa Ibu Ahmad itu sampai harus mengajarkan anaknya seperti itu ya? Ya, ya. Karena sesungguhnya Rasulullah itu kalau kita akan baca ya hadis-hadis beliau ya, sesungguhnya Rasulullah itu sangat cinta dan semangat ya kepada umatnya melebihi Ibu Ahmad tadi ya. Jadi Rasulullah SAW itu sebenarnya dalam mengajarkan umatnya itu lebih dari seorang ibu mengajarkan terhadap anaknya tadi. Anaknya ya, contohnya Ahmad tadi ya. Ya, ini Mu'alim yakin semua ibu pasti seperti itu. Semua ibu ya kepada anaknya ya selama ibu itu normal dan baik, insya Allah pasti akan seperti itu ya sebelum bepergian. Ya, jadi sesungguhnya Rasulullah itu sebenarnya sangat semangat ya dalam mengajarkan dan memberikan hidayah terhadap umatnya ini melebihi seorang ibu terhadap anaknya itu. Karena Rasulullah itu mengajarkan semua hal ya. Jadi Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan bagaimana bersikap, bagaimana akhlak, enggak. Rasulullah itu semuanya diajarkan oleh beliau dari mulai ibadah ya, dari mulai hal pendidikan, akhlak ya. Bagaimana bersikap terhadap orang tua, terhadap Allah dan seperti itu ya. Nah, itu tadi hanya permisalan saja ya. Itu hanya permisalan saja. Sekarang kita baca hadisnya. Nah, qila li Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, dikatakan kepada Salman Al-Farisi ya. Dikatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Ya, sungguh ya, Nabi kalian itu telah mengajarkan kalian, Nabi kalian telah mengajarkan kalian semua hal sampai qiraah. Qiraah itu adalah apa ya? Istilah kita itu buang hajatnya. Qiraah itu apa? Yang dimaksud dengan qiraah itu adalah buang hajat. Bisa kencing atau bisa buang air kecil atau buang air besar ya. Qala ajalna. Ya, mereka berkata ajal ya. Iya, na'am. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Sungguh Rasulullah itu telah melarang kita dari menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Lighaid ya, ketika kita buang air besar, kita dilarang untuk menghadap kiblat au baulin atau kencing atau buang air kecil ya. Au anastanji bil yamin atau ya, jadi yang dilarang ketika buang hajat itu yang pertama menghadap kiblat ya. Dan au anastanji bil yamin atau ya istilah kita membersihkan bekas ya, bekas kemaluan itu namanya cebok ya, dengan tangan kanan ya. Au anastanji bi aqal min salasati ahjar atau kita ya membersihkan kemaluan kita dengan kurang dari 3 batu ya. Jadi tidak boleh ya. Dulu ketika air belum sebanyak sekarang itu, kadang sahabat itu membersihkan kemaluannya dengan batu dan tidak boleh kurang dari 3, minimal 3 ya. Tidak boleh 2 atau 1 batu ya. Au anastanji biroji' atau kita membersihkan ya dengan ya bekas kotoran binatang ya. Bekas kotoran binatang yang sudah kering itu yang yang kering itu enggak boleh atau bi'azmin atau dengan tulang ya. Tidak boleh membersihkan dengan tulang. Ya. Baik.
Selanjutnya kita baca apa perawinya ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, Salman Al-Farisi, huwa Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Nah, ya, dari namanya adalah Abu Abdullah. Dia adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu min biladi Faris, dari negeri Persia. Nah, waqad kana majusiyan, dulu itu dia beragama Majusi ya. Ay ya'buda an-nar, atau menyembah api. Summa intaqala ba'da dzalika ilal Islam. Kemudian dia berpindah setelah itu ke agama Islam, ba'da an hadahullah, setelah Allah beri hidayah kepada kebenaran dan petunjuk ya. Ilal haqqi war rasyad. Wa syahida al-khandaq wa ma ba'daha, dan mengikuti dan dia ikut dalam perang Khandaq dan perang-perang setelahnya, minal ghazawat ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat parit ya, menggali Khandaq ya. Sahiban Nabi wa khadimahu hadatsa anhu. Wa kana rajulan qawiyan, dan dia adalah pemuda yang sangat kuat ya. Qala fihi Ali bin Abi Thalib, Salman minna alil bait. Dan Salman ini ya wafat ketika khalifahnya, ketika dalam masa Khalifah Utsman bin Affan di Madain, di daerah yang dinamakan Madain, tahun 36 ya, 36 Hijriah ya, dan dikatakan 37 ya, 36 atau sekitar 36 atau 37 Hijriah. Ya, jadi intinya beliau ini dari orang Persia ya, yang dulunya beragama Majusi, menyembah api, kemudian masuk ke dalam agama Islam ya, dan mengikuti Rasulullah dalam perang-perang ya, dalam beberapa peperangan, dan salah satu, dan dia adalah orang yang mengusulkan untuk membuat parit ya dalam perang Khandaq. Nah, itu sekilas singkat dari kehidupan Salman Al-Farisi ya, yang meriwayatkan hadis ini. Nah, kemudian di sini ada mufradat ya, tadi artinya al-qiraah. Al-qiraatu itu adalah ismun li hayatil hadas. Nah, ay adabut takhalli ya. Jadi perbuatan apa? Sebutan untuk apa? Perbuatan ya buang air gitu ya. Intinya buang air. Wal qu'ud li qada'il hajah, atau duduk ketika buang air gitu ya. Roji itu warasul bahaim, kotoran-kotoran hewan ya. Dan apa-apa yang menyertai kotoran tersebut ya. Jadi al-istinja itu adalah perbuatan sebutan untuk perbuatan untuk membersihkan kelamin ya, tempat keluar kotoran tersebut ya, an makhrajihi bilma, dengan air. Istinja dalam istilah kita itu membersihkan kemaluan atau cebok gitu ya, itu namanya istinja, dalam bahasa Arab dinamakan dengan istinja. Taib ya. Insyaallah ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya ya, min ma'anil hadis wa irsyadatihi. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ya bagaimana semangat Rasulullah itu dalam mengajarkan semua hal terhadap umatnya, sampai-sampai buang air pun itu ada adabnya di dalam Islam ya. Jadi
Jadi sangat sangat lengkap. Sesungguhnya ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang sangat lengkap dalam semua aspek kehidupan. Bahkan sampai buang air pun itu ada ya, ada pelajarannya, ada adab-adabnya ya, ada teorinya ya. Ya, jadi tidak hanya tentang ibadah saja ya. Ya apalagi masak buang air kecil saja yang semua orang itu mungkin nggak terpikirkan ya. Buang air itu kan perbuatan yang sederhana ya, hanya buang air. Ya, tapi Rasulullah itu dengan semangat beliau ya, itu sampai diajarkan sampai hal-hal yang paling sekecil itu ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini sesungguhnya ya cintanya itu melebihi seorang ibu ya, melebihi seorang ibu terhadap anaknya ya. Siapa di dunia ini yang lebih sayang ya seseorang daripada ibunya ya? Siapa? Kan tidak ada. Selama dia masih memiliki ibu, niscaya ibu itu adalah orang yang paling sayang terhadap kita. Nah, dan Rasulullah ini lebih sayang ya terhadap umatnya melebihi ibu terhadap anaknya. Kita cukupkan ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.